warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, tentunya senantiasa kita selalu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu adalah merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua begitu banyak. Sehingga bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian ingin menghitung kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah mampu. Dan setidaknya alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Ini menunjukkan berarti Allah menginginkan agar kita menambah amal ibadah kita sebagai bekal bagi kita semua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita berarti masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Maka masing-masing kita punya umur, masing-masing kita punya usia, dan kita tidak tahu kapan batas usia ini akan berakhir. Silakan dimaksimalkan dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua kecuali hanya untuk beribadah. Tidak ada tujuan Allah menciptakan kita semua kecuali hanya untuk beribadah. Lalu bagaimana dengan makan minum kita, bekerjanya kita, istirahatnya kita? Kita pun juga berkeluarga, sering bermain. Maka itu semua bisa diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya,
niatkan agar memberikan kekuatan supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat. Istirahatnya pun juga demikian. Niatkan agar ketika nanti melaksanakan ibadah sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih dengan segar, dengan kuat, dengan fresh. Niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatbi'ul maita salas fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayit itu, jenazah itu, dan kita semua hakikatnya adalah camat, calon mayit. Bisa saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan, atau ibu-ibu yang duluan, saya yang belakangan. Kita semua calon mayit pada sebenarnya. Kata beliau Rasulullah SAW, mayit itu ketika diantar menuju ke pemakaman, maka dia diiringi oleh 3 hal. Maka ia diiringi oleh 3 hal. 2 hal kata Rasulullah SAW, betapa hebat pun mayit ini, 2 hal ini pasti akan kembali. Dan 1 yang akan setia menemaninya. Fayatbi'u amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Yang mengikutinya adalah hartanya. Jadi kalau punya kendaraan yang mewah, ya paling cuman bisa ngantar sampai di parkiran, enggak dibawa mati, demi Allah enggak. Makanya kalau punya harta tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siap-siap. Makanya ketika turun ayat terakhir dari surat At-Takasur, sebagaimana yang kita baca tadi dalam surat Isya kita, ketika terakhir surat atau ketika terakhir dari ayat surat At-Takasur turun, itu para sahabat berbondong-bondong seperti orang yang punya urusan. Ini urusan sangat mendesak, ya, ada keributan. Pasti yang pertama kali yang dicari kepala desanya, bapak camatnya. Ini urusan yang mendesak. Maka demikian keadaan para sahabat tatkala turun ayat terakhir dari surat At-Takasur. Ingat-ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur di ayat yang terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan yang kalian nikmati, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, semuanya pasti akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Para sahabat berbondong-bondong ke rumahnya Rasulullah SAW, sehingga para sahabat mengadu, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata para sahabat, menghadap, mengadu kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, kata para sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW tatkala turun ayat tersebut, yang kami minum ini air putih ya Rasulullah. Air putih ya sama seperti kita. Yang kami makan
adalah kurma. Jadi nggak ada sendak-sendak seperti ini, nggak ada. Kurma, buah yang melimpah di tanah Arab sana. Ya, terima kasih. Maka kata para sahabat, apakah air putih dan buah kurma ini pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'am, bala. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air putih yang kalian minum, kurma yang kalian makan, apalagi lebih dari itu, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ada yang menganalogikan, ya, memperumpamakan, ketika seseorang masuk supermarket bawa uang yang banyak, belanja yang banyak, nanti di kasir lama prosesnya. Beda kalau bawa uang sedikit, yang dibeli cuma satu barang, dua barang, cepat. Harta. Tapi bukan berarti seseorang tidak boleh mencari harta yang banyak. Tidak, bukan demikian maksudnya. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Jadi orang nomor kaya nomor satu di dunia, silakan kalau bisa. Jadi orang kaya nomor satu di dunia. Tapi kenyataannya apa? Yang menguasai dunia orang-orang kafir. Silakan kalau menjadi orang yang paling kaya di dunia. Karena kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kalian itu banyak uang, enggak apa-apa. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh pembawa acara, nama kami adalah Kiki Erik. Aslinya dari Batu Raja, cuman balik dusun ke arah Ranau, jadi bahasanya bahasa Ranau, bahasa Kemering. Di Musirawas sudah hampir 3 tahun, karena istri orang Merasi, orang Musirawas. Sekarang ikut bantu ngajar di Pondok Pesantren Darussalam Muara Berinti. Jadi tinggalnya di sana, hanya saja kalau akhir pekan pulang ke rumah mertua, karena yang tinggal cuman ibu mertua. Adapun yang kita hormati di sini hadir Bapak Camat kita dan juga Ibu Camat, semoga Allah menjaga beliau beserta keluarga dan senantiasa bisa memberikan yang terbaik kepada kita semua. Kami kenal dengan beliau alhamdulillah sudah cukup lama. Ya, dulu semenjak di Tebing Tinggi sudah kenal, dan alhamdulillah pun juga kami diperkenalkan dalam acara yang seperti ini. Jadi beliau memang luar biasa, ya. Ibu Camat pun juga luar biasa. Mereka berdua, ya, Bapak Ibu Camat dulu punya program pengajian taklim di rumah mereka. Jadi terkadang ketika kami punya kesempatan dan juga teman-teman yang lainnya sering diundang untuk berbagi. Ya, jadi bagi beliau yang kegiatan seperti ini sudah tidak asing, insya Allah, ya. Dan mohon dengan sangat masyarakat sekalian, ya, para pemerintah, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, program-program yang seperti ini yang dijalankan, ya, yang diadakan oleh Bapak Camat kita didukung. Tidak bisa. Para nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi butuh tidak mereka para sahabat? Butuh. Nabi Isa alaihissalam ada al-hawariyun namanya, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat. Kita ini kalau mau jadi orang baik harus bareng-bareng, sama-sama, nggak bisa.
Pemerintahnya saja, masyarakatnya bandel, nggak bisa. Nggak bisa. Terkadang kita ini serba salah, ya. Jadi sekali lagi mohon supportnya, mohon dukungannya, ya. Bapak Camat nggak berharap apa-apa. Cuman harapan beliau kalau ada kegiatan yang seperti ini dihadiri, apa yang disampaikan ya yang benar diambil, yang salah dibuang, ya. Kemudian berusaha untuk diamalkan. Berusaha untuk diamalkan. Itu yang beliau harapkan. Itu yang beliau harapkan, ya. Nah, sehingga sekali lagi mohon dukungannya, ya. Kadang kita ini serba salah. Ketemu pemimpin, ya, yang kurang baik akhlaknya, ya, kurang beradab, suka makan uang rakyat, suka korupsi, diomongin di mana-mana, ya. Diomongin di warung, ya, di masjid, di pos kamling. Itu bisanya cuma minta uang saja. Itu begini dan begitu. Ketemu pemimpin yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, yang mencontohkan yang baik, ya, salah, repot jadinya, ya. Itu Pak Camat apa-apa nggak boleh, ngadu ayam nggak boleh, ya, judi nggak boleh. Yang melarang demikian bukan kami, bukan Pak Camat, tapi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyawa kita ini bergantung kepadanya. Yang 24 jam kehidupan kita ini semuanya bergantung kepadanya, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang melarang kita. Kita cuma nyampain, nggak boleh minum khamar. Itu yang melarang Allah, bukan kita, bukan. Bukankah kita menginginkan generasi-generasi yang baik dari kehidupan kita? Maka ingat, generasi-generasi setelah kita perlu tauladan. Dan dalam konsep syariat Islam ini adanya teladan, adanya contoh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Konsep syariat Islam itu adanya teladan, adanya contoh. Jadi jangan berharap generasi akan menjadi baik kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kalau kita sebagai tokoh masyarakat tidak bisa memberikan contoh yang baik. Pengurus masjid banyak, tapi yang hadir itu saja. Repot yang seperti ini, masalah yang seperti ini. Maka sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat kami, ya. Mungkin agak tegas kami sampaikan, karena sekali lagi nggak bisa, ya, ustadznya memberi nasihat tetapi tidak didukung, tidak dilakukan juga percuma. Masyarakatnya menginginkan kebaikan, pemimpin pemerintahnya rusak juga nggak bisa, nggak bisa. Kita harus bareng-bareng, kita harus sama-sama. Di sekolahan diajarkan kebaikan, pulang ke rumah diajarkan kebaikan, sore hari ke TPA, ke tempat ngaji, guru ngajinya ngajarkan kebaikan, insya Allah pemerintah mendukung, insya Allah. Tapi kalau di rumah kalau di sekolah diajarkan kebaikan, sampai di rumah, wa na'udzubillah, nggak jelas orang tuanya, ya nggak bisa, nggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak panjang, ya, berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Adapun hadis tadi, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayit itu akan diiringi oleh 3 hal. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amal soleh, amal ibadah. Fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu ahad. 2 hal pasti akan kembali sehebat apapun orang ini. Kita syariat Islam punya standar, ya. Cuman kain kafan yang menemani kita. Kalau ajaran agama yang lain kita nggak ngurus, ya. Silakan mereka mau mengalungkan emas 1 kilo ikut dikubur, silakan, nggak ada urusan bagi kita. Kita syariat Islam punya standar, punya ukuran, punya patokan. Harta dan keluarga, secinta sesayang apapun keluarga kepada kita semua, tidak ada yang sanggup menemani kita di alam kubur. Tidak ada yang sanggup masuk ke liang kubur untuk menemani kita, nggak ada yang sanggup.
Ibu-ibu, kalau suaminya duluan meninggal, pilih mana? Ibu-ibu yang duluan meninggal apa suami? Hah? Ibu-ibu kalau suaminya meninggal duluan, ibu-ibunya masih muda, bisa-bisa nikah lagi. Bisa-bisa nikah lagi. Apalagi ya bapak-bapak, istrinya meninggal duluan ya, bapak-bapaknya masih muda, nikah lagi dia. Belum meninggal juga istrinya kadang mau nikah lagi dia. Lupa sudah. Lupa. Bahkan terkadang ya, bukan terkadang, memang keadaannya demikian. Saking cepatnya kita dilupakan oleh orang lain, oleh keluarga kita, kita masih terbujur kaku itu, nama kita sudah dilupakan. Kita masih terbujur kaku, jasad kita sudah dilupakan. Itu mayit tadi sudah mandi apa belum? Padahal punya nama nggak dia kalau masih hidup? Punya nama. Punya nama dia. Tapi sudah dipanggil sebagai mayit, sebagai jenazah. Itu mayit ini sudah dimandiin apa belum? Enggak disebut namanya lagi, sudah dilupakan namanya. Makanya di antara ungkapan para ulama, kalau seandainya manusia itu senantiasa berpikir bahwa dia akan begitu cepat dilupakan oleh manusia, dia tidak akan pernah berbuat kecuali karena Allah. Kalau manusia itu senantiasa berpikir bahwa dia begitu cepat dilupakan oleh manusia, dia tidak akan berbuat kecuali hanya karena Allah. Karena Allah yang tidak akan pernah melupakan hambanya. Illa wahid, kecuali satu, kata Rasulullah SAW, amal soleh. Amal soleh sudah yang menemani kita sampai liang lahat, sampai liang kubur. Amal soleh, nggak ada yang lain. Makanya sebagaimana kita sampaikan tadi, mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah, maksimalkan. Kita punya potensi apa? Kita punya potensi apa? Maksimalkan. Punya kedudukan, ya, punya jabatan, gunakan dalam kebaikan. Ajak manusia dalam kebaikan. Punya harta, keluarkan di jalan Allah. Punya tenaga, manfaatkan. Semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah surga itu bertingkat-tingkat? Bisa jadi ya, dua orang sama-sama masuk surga, tetapi tingkat mereka jauh berbeda. Kenapa? Karena memang amal ibadah mereka ketika di dunia berbeda. Karena memang amal ibadah mereka ketika di dunia berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan orang-orang mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang beriman, yang dia tidak pernah melihat Rabb-nya, tapi dia yakin seyakin-yakinnya ada Rabb, ada Allah yang mengatur alam semesta. Yang dia tidak pernah mengenal melihat nabinya, tapi dia yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, nabi dan rasul akhir zaman. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Keimanan yang ia tidak pernah melihat malaikat, tapi ada rukun iman, beriman kepada malaikat. Yang ia juga beriman kepada kitabullah dan kitab-kitab yang lainnya, Zabur, Taurat, Injil. Kemudian diakhiri dengan Al-Quran, kalamullah sebagai pedoman hidup. Yang ia beriman terhadap hari akhir yang diawali dengan kematian, yang akhirnya ada surga dan neraka. Yang ini merupakan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala walaupun belum pernah melihat.
Orang yang beriman dan ia yakin akan ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk ketika ditimpakan kepada dirinya. Beriman. Ini bukan orang yang sembarangan. Sehingga tidak mungkin orang yang tidak beriman itu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, mungkin semua orang mampu. Tetapi kalau melaksanakan ibadah puasa dengan sebenarnya, tidak semua orang mampu. Yang mampu mereka hanyalah orang-orang yang beriman dengan jujur, yang mereka yakini dengan hatinya, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ingat, iman itu maknanya, artinya bukan hanya sekedar percaya. Kalau artinya hanya sekedar percaya, itu iblis jauh lebih percaya mungkin dibandingkan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis percaya tidak adanya Allah. Percaya. Iblis itu pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara dialognya iblis kepada Allah? Iblis minta ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Percaya berarti atau tidak? Percaya. Tapi ingat, keimanan bukan hanya sebatas pengakuan. Status Islam ini bukan hanya sebatas KTP, ya. Mulai dari rukun Islam sudah. Syahadatnya dibenari, sholatnya dituntaskan. Jangan dikurang-kurangi. Sholat sehari malam itu 5 kali sudah, ya. Jangan dikurang-kurangi. Sholat semaunya, ya. Kalau sempat sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Padahal hidup di buminya Allah, makan rezeki dari Allah, menghirup udara gratis dari Allah. Ketika ditanya apa permintaannya, oh nggak main-main permintaannya, pengen masuk surga, ya. Tapi ketika dipanggil, diseru untuk melaksanakan ibadah sholat, tidak peduli. Apa yang mau diandalkan dari kehidupan ini? Sholat. Datang bulan Ramadan, puasa, terpenuhi kewajiban untuk menunaikan zakat, tunaikan zakat mal maupun zakat fitrah, dan seterusnya. Punya kemampuan untuk haji dan umroh, laksanakan, tunaikan. Mulai dari rukun Islam sudah, ya. Amal ibadah yang akan kita bawa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang ia pasti akan meninggalkan kita. Ini kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ingat, di samping bulan Ramadan ini begitu banyak keberkahan, dan terbukti saking berkahnya masjid-masjid ramai. Itu menunjukkan keberkahan. Berkah itu baik, banyaknya kebaikan artinya. Di samping banyaknya keberkahan, kebaikan, curahan kasih sayang, ampunan Allah, ingat, man rahima anfu abdin, kata Rasulullah SAW, rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfallah. Celaka bagi mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan meninggalkan dirinya, tapi dirinya tidak kunjung berubah, tidak ada kebaikan yang ia usahakan, dan akhirnya Ramadan itu meninggalkannya, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Celaka. Dan ini pun juga yang didoakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mendoakan dan diaminkan oleh Rasulullah. Sama, lebih kurang, walaupun dia puasa mungkin, walaupun dia ikut sholat malam bisa saja. Bukankah juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun itu apa? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat saja bisa celaka. Orang sholat saja bisa celaka. Maka para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
11 bulan yang akan datang, 12 bulan yang akan datang adalah waktu yang panjang. Mohon maaf, apalagi saya lihat sepertinya sudah banyak yang berusia 50 tahun, 60 tahun. Mohon maaf. Ya walaupun usia itu tidak ada yang tahu. Kematian tidak mengenal ruang dan tempat. Kematian tidak mengenal keadaan dan waktu. Tidak mengenal usia, tidak. Tapi ini isyarat dari Rasulullah SAW, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ya paling 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yazul dzalik, dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Maka maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sudah tidak terasa, sudah hampir setengah bulan Ramadan ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita lalui. Dan bulan Ramadan ini hari-harinya akan terus berlalu, akan pergi meninggalkan kita. Kalau tidak dimaksimalkan, kerugian begitu besar bagi kita semua. Karena belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya bagi kita semua, terlebih bagi kami pribadi tentunya, karena tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali tertuju kepada diri kami pribadi, senantiasa diingat. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. 11 bulan itu panjang. 11 bulan itu panjang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Wajib ayauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia itu demi Allah, bukan mereka menyesal ingin minta dihidupkan kembali, kemudian ingin mencari harta yang banyak, bukan. Ingin bertemu keluarga mereka, tidak. Ingin jalan-jalan makan kuliner berbagai macam, tidak. Tetapi mereka menyesal minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya dalam surat Al-Fajr itu, ya, wal fajr walayalin ashr. Seterusnya ketemu di ayat yang ke-23, 24. Ketika mereka melihat didatangkan neraka di hadapan mereka, mereka mengatakan kepada Allah, yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu kami melakukan amal kebaikan yang pernah kami tinggalkan. Menyesal. Tapi penyesalan sudah tidak berguna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah jam 9, 1/4 lebih kurang. Dan rasanya yang paling jauh kami, ya. Karena kami mau balik ke Linggau malam ini insyaallah, ya. Adapun Bapak Ibu semuanya, ya semoga kita semua dimudahkan, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali lagi, mohon program-program yang seperti ini disupport, didukung, ya. Kita semua menginginkan kebaikan insyaallah. Akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.